Pemirsa Dalwa TV yang berbahagia, sahabat tilawah dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam program pembelajaran tilawah Al-Quran. Nah, tadi sudah kita sebutkan ada dua cara untuk memperindah bacaan Al-Quran, yaitu dengan cara murattal dan juga tilawah atau qiraah mujawwadah. Nah, keduanya ini adalah suatu cara membaca Al-Quran dengan menggunakan nada, dan juga membaca Al-Quran menggunakan suara yang indah dan dengan irama yang baik dan bagus. Itu adalah termasuk daripada anjuran Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna." Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan memperindah bacaan, maka bukan daripada golongan kami. Nah, maksudnya di sini gimana sih? Apakah semuanya atau gimana? Dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan yataghanna bil Quran di sini adalah yuhassin sautahu bil Quran, yaitu memperindah bacaannya, memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran. Nah, berarti memperindah bacaan itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dalam hadisnya yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, hassinul Qur'an bi aswatikum fa inna sautal hasan yazidu fil Qur'ani husna. Perbaguslah, perindahlah Al-Quran dengan suara kalian. Fa inna sautal hasan, karena suara yang baik, suara yang bagus, yazidu fil Qur'ani husna, akan menambah keindahan dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran sudah indah, Al-Quran sudah sempurna. Akan tetapi alangkah lebih baiknya kita memperindah Al-Quran lagi dengan memperbagus bacaan kita, khususnya dengan irama yang indah. Nah, langsung saja pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini akan kami contohkan dua bacaan tadi, murattal dan tilawah. Gimana sih bacaan murattal ini? Nah, bacaan murattal ini yang tadi kita setelah sebutkan bahwasannya yang suka dipakai oleh imam-imam di masjid atau dipakai untuk tadarus oleh kita sendiri, dan bacaan ini dipakai juga oleh imam-imam yang ada di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, dan masjid yang lainnya. Di sini saya akan contohkan di surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
rabbighfirli wali walidayya amin. Nah, pemirsa Dalo TV, sahabat tilawah itu adalah bacaan murattal atau sering juga disebut dengan bacaan tartil. Nah, lalu bagaimana dengan bacaan tilawah? Nah, bacaan tilawah ini bacaan yang sering digunakan oleh para qori dalam mengisi berbagai macam acara, seperti acara pernikahan, acara maulid, dan lain sebagainya. Dan cara baca tilawah ini yang insya Allah akan nanti kita bahas lebih dalam dan akan kita pelajari bersama. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam akan tilawah Al-Quran, tentu alangkah lebih baiknya ada hal-hal yang perlu diperhatikan kepada seorang qori sebelum mempelajari tilawah Al-Quran ataupun murattal ataupun seni baca Al-Quran yang lainnya. Apa hal-hal tersebut? Yang pertama adalah hendaknya seorang qori atau seorang pembaca memiliki suara yang bagus, suara yang indah. Nah, karena suara yang indah adalah modal utama untuk memperindah bacaan kita dengan irama dan juga dengan nada, tentunya dengan nada dan irama yang baik dan benar, yang sesuai dengan kaidah dan sesuai dengan aslafun sholeh. Tidak dengan nada-nada yang keluar daripada keluar daripada batasan-batasan yang telah ditentukan oleh ulama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah hendaknya kepada seorang qori untuk terlebih dahulu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan sesuai dengan ilmu tajwid, kaidah tajwid, sehingga nanti ketika ia mempelajari seni baca Al-Quran seperti murattal dan juga tilawah, dia tidak mengalami kesulitan yang begitu tinggi, tidak mengalami mendapatkan kesulitan yang begitu sulit. Nah, ini yang terpenting juga, karena hukum membaca Al-Quran menggunakan tajwid adalah fardu ain. Maka setiap orang yang membaca Al-Quran dengan tanpa tajwid, maka hukumnya adalah berdosa. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Jazari dalam syairnya, dalam nazamnya, wal akhdhu bitajwidi hatsman lazimun, man lam yujawwidil qur'ana athimun, fa innahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Adapun artinya membaca Al-Quran adalah suatu hal yang wajib dan harus kepada seorang qari. Man lam yujawwidil qur'ana athimun, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan tanpa tajwid, maka dia akan berdosa. Fa innahu bihil ilahu anzala, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW beserta tajwidnya. Wa hakadha ilaina minhu wasala, dan begitulah yang sampai kepada kita. Nah, oleh karena itu, maka sudah seyogianya kepada seorang qari memperhatikan dan memahami ilmu tajwid, karena itu adalah poin yang terpenting. Adapun poin yang ketiga adalah hendaknya seorang qari pembaca memiliki nafas yang cukup, karena nafas yang cukup ini adalah merupakan poin penting juga dalam memperindah bacaan, baik itu dengan murattal ataupun tilawah. Tapi jangan putus asa dan jangan takut. Jangan takut untuk mencoba bagi pemirsa yang memiliki napas pendek, karena napas bisa dilatih. Karena pernapasan bisa dilatih dengan cara berolahraga, dengan cara berenang, dengan cara yang lainnya. Karena dengan seringnya kita latihan akan menambah pernapasan kita
dan juga tentunya akan menumbuhkan kesehatan pada jiwa kita. Nah, itu 3 poin yang harus diperhatikan seorang qori ketika ingin mempelajari ilmu seni baca Al-Quran, baik itu tartil atau murotal, begitu juga mujawad ataupun tilawah.